Mendoyo Daud Tukad adalah salah satu desa di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan populasi jiwa lebih dari 5.000 orang. Memiliki luas wilayah 1.931 hektar dengan ketinggian 10 sampai dengan 3.250 meter dari permukaan air laut, beriklim tropis, dan suhu udara rata-rata berkisar 28 derajat Celcius. Wilayah Desa Mendoyo Daud Tukad merupakan dataran rendah dan juga dataran tinggi atau pegunungan. Di samping sebagai tempat pemukiman, sebagian besar pemanfaatan tanah di Desa Mendoyo Daud Tukad adalah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Desa Mendoyo Daud Tukad terbagi dalam 6 wilayah Banjar, yaitu Banjar Lot Bali Agung, Banjar Tengah, Banjar Kepuh, Banjar Ngoneng, Banjar Sekar Pancasari, dan Banjar Gunung Sekar. Berawal dari kisah seorang Raja Jembrana III pada tahun 1811 yang bernama Ide Ana Agung Putu Agung memimpin kerajaan Jembrana yang dibantu oleh seorang punggawa yang bernama I Gusti Ngurah Gede sebagai punggawa Jembrana atau punggawa gede, di mana jalannya pemerintahan kerajaan waktu itu dalam proses pembangunan, perbaikan bangunan Baganpura Taman Sari, pesanggrahan Puri tempat kediaman raja. Punggawa I Gusti Ngurah Gede dibantu para pamong wilayah bawahannya mengemban tugas untuk perbaikan dan pembangunan tersebut dengan sistem gotong royong atau ngaturan ayah bersama seluruh tukang dan rakyat yang ada di wilayah Jembrana. Alhasil dalam kegiatan tersebut, terjadilah ketidakkompakan dalam kegiatan ngaturang ayah dan diketahui oleh punggawa I Gusti Ngurah Gede bahwa rakyat dan tukang dari sisi timur Sungai Besar atau Tukadaya yang dulu disebut Tamblang sekarang disebut Desa Dangin Tukadaya tidak pernah kompak hadir ngaturang ayah. Besar keinginan beliau untuk mengetahui penyebab kejadian yang berulang itu karena rakyat di sisi timur itu mendo atau tidak bergerak. Diterangkanlah oleh para pamong bawahannya, memang bentuk rakyat di sisi timur mendo onyo. Kalimat inilah yang berovulasi bahasa yang berulang-ulang sehingga mengalami perubahan menjadi sebuah kata mendoyo. Singkat cerita, pada tahun 1867, diangkatlah seorang raja oleh pemerintah Belanda yang bernama Ide Ana Agung Maderai dan Iwayan Jembo sebagai punggawa Mendoyo. Untuk menata sistem pemerintahan, dibagilah wilayah-wilayah kecil yang dipimpin seorang kelian. Di sisi paling barat Sungai Tukad Mendoyo disebut wilayah Mendoyo Daud Tukad atau Mendoyo Barat Sungai. Demikianlah kronologis sejarah terbentuknya nama desa Mendoyo Daud Tukad. Menyinggung mengenai latar belakang sejarah desa ini, maka perlu kiranya kami terangkan urutan dari tokoh-tokoh desa yang pernah menjabat sebagai perbekal, yang dahulu disebut kelian dan kemudian berubah menjadi perbekal sebagai berikut. Panmuntab Kelian 1866 hingga 1873, Gurun Gate Kelian 1873 hingga 1893, Gurun Liap Kelihan 1893 hingga 1918, Ajin Dayu Gedong Kelian tahun 1918 hingga 1928, Gurun Jawi Kelian 1928 hingga 1933, I Gusti Gede Dana Perbekal 1933 hingga 1950, I Gusti Madedera Perbekal tahun 1950 hingga 1958, Ide Bagus Ketut Netrem Perbekal tahun 1958 hingga 1969, Ide Bagus Ketut Surikse Perbekal tahun 1969 hingga 1982,
I Gusti Made Suentre berbekal tahun 1982 hingga 1983. I Gusti Putu Widya berbekal tahun 1983 hingga 1991. Ide Bagus Kade Purwa berbekal tahun 1991 hingga 1999. Ide Bagus Komang Suarjana SPD berbekal tahun 1999 hingga tahun 2007. Ide Bagus Komang Suarjana SPD berbekal tahun 2007 hingga tahun 2008 diganti karena menjadi anggota DPRD Jembrana. Kemudian Iputu Wiyantara berbekal tahun 2008 hingga tahun 2009. Ide Bagus Gede Purnawirawan SE berbekal tahun 2009 hingga 2015. Ide Bagus Ketut Pradnyana SH MSI berbekal 2015 hingga 2017. Dan Gusti Putu Ediana berbekal 2017 sampai saat ini. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Kepala Desa atau Perbekal memiliki tugas pokok dan fungsi yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari 3 unsur, yaitu pertama, unsur kesekretariatan dipimpin oleh sekretaris desa yang membawahi 3 kepala urusan, yaitu Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, serta Kaur Keuangan. Kedua, unsur pelaksana teknis yang disebut kepala seksi terdiri dari Kasih Pemerintahan, Kasih Pelayanan, dan Kasih Pemberdayaan. Dan ketiga, unsur pelaksana kewilayahan yang disebut Kepala Kewilayahan atau Kelian Dinas yang membantu Perbekal melaksanakan tugas di wilayah Banjar masing-masing. Mendoyo Daud Ukat terdiri dari 6 banjar dengan populasi jiwa kurang lebih 5.900 jiwa. Sesuai dengan visi dan misi kami kemarin, bahwasanya bersama adat kita membangun desa untuk mewujudkan masyarakat desa Mendoyo Daud Ukat yang cerdas, beriman, berbudaya, dan sejahtera. Dengan konsep Sukerte Ring Prayangan, Sukerte Ring Pelemahan, Sukerte Ring Pawongan. Konsep-konsep kepemimpinan kami, jadi konsep Manunggaling Kawula Gusti, adalah sebuah konsep dan dasar kepemimpinan kami dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di desa. Dan seorang pemimpin atau pejabat harus bersatu padu dengan semua golongan masyarakat untuk bersama-sama membangun desa. Dengan moto Mendoyo dalam Perjuangan, intinya apa yang kami perbuat, harapan kami tentunya bisa bermanfaat untuk semua masyarakat. Dan keberhasilan yang tentunya kami perbuat adalah keberhasilan bagi seluruh masyarakat Mendoyo Daud Ukat. Dan apa yang tentunya kami perjuangkan nantinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Pertama, di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kemudian pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Saya, Ide Bagus Putu Suartamo, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendoyo Daud Ukat, atas nama pimpinan dan segenap anggota Badan Permusyawaratan Desa, bersama ini kami paparkan fungsi dan tugas kami selaku Lembaga Permusyawaratan Desa
Mendoyo Daud Tukan. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat DPT merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa Mendoyo Daud Tukan yang memiliki tugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama berbekal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja berbekal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mendoyo Daud Tukan fokus dalam perjuangan membangun desa. Mata pencaharian penduduk desa Mendoyo Daud Tukan sebagian besar sebagai petani yang bekerja di satu subak sawah, yaitu Subak Lanya Babakan Mendoyo, dan 4 subak abian, yaitu Subak Abian Kepusari, Subak Abian Taman, Subak Abian Pancamerta, dan Subak Abian Pengunggahan dengan hasil kebun utama, yaitu kelapa, coklat, dan cengkeh. Hampir setiap kepala keluarga di desa Mendoyo Daud Tukan memiliki ternak ayam maupun babi. Terdapat pula 2 kelompok ternak yang telah mendapatkan bantuan program Sistem Pertanian Terintegrasi atau Simantri dari pemerintah Provinsi Bali di tahun 2017, yaitu kelompok ternak sapi Widya Mekar dan kelompok ternak kambing Sabta Werdi Utama. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami atas nama Ahli Gusti Putu Ariano. Di sini kami selaku ketua kelompok Bapakdan Widya Mekar. Pendiri kelompok kami ini di tahun 2015. Di tahun 2013 Mas Tungkaro dalam hal makin puniki kami bisa kelompok ternak kami mendapatkan ternak di tahun 2013 sejumlah 21 ekor. Jadi kelompok ternak tersebut ada pejantan 1 dan betina 20. Itu kelompok kami terdiri dari 20 orang. Masing-masing dipelihara ternak itu masing-masing dapat 1 ekor. Kami selaku ketua diberikan prioritas karena ada pejantan 1, diberikan 2 ekor pejantan sama betina. Lanjut, setelah perjalanan kami mendapat bantuan di tahun 2013 tanggal 17 bulan Juli 2013. Itu mendapat bantuan dari Provinsi Bali. Di dalam pelaksanaan perjalanan kelompok kami mempunyai sedikit koperasi simpan pinjam. Setiap ada penjualan anak sapi diwajibkan masing-masing orang itu memasukkan ke dalam kelompok sejumlah Rp200.000. Nah, itulah kami kembangkan sampai pada tahun ini kurang lebih dana kami yang disimpan pinjam sekarang sudah mencapai sekitar Rp30 juta. Nama saya Ingaman Parmo selaku Ketua Kelompok Selam Sari yang berada di Banjar Lodanggung, Desa Mendoyo Daud Tukan, Kabupaten Jembrana. Pada hari ini kami menyampaikan rasa terima kasih khususnya dari Desa Mendoyo Daud Tukan yang sudah banyak kami dibantu dalam hal ini dalam peternakan, khususnya peternakan kambing yang berada di Banjar Kambing.
Nah, jadi kelompok kami berjumlah 29 orang yang termasuk anggotanya adalah seluruh 29 orang yang berdiri pada tanggal 21 Mei 2012. Dalam hal ini peternakan kami ini dapat bantuan dari Kabupaten Jembrana yang pada tahun 2012 yang menerima bantuan sebanyak 35 ekor. Jadi 35 ekor itu ada betinanya 33, terus jantannya ada 2 ekor. Kami tambahkan lagi masalah pupuk yang kami kelola di Selam Sari. Yang pertama adalah kami bekerja sama dengan subak-subak yang ada di Kabupaten Jembrana, khususnya subak yang ada di Desa Mendoyo Tukat, khususnya Banjar Kepuh. Kami sudah kerjasama untuk memberikan suatu pupuk. Itu harganya per 1 kampil itu harganya Rp5.000. Dulu yang sampaikan juga bahwa satu-satunya kelompok Selam Sari yang ada di Desa Mendoyo Tukat yang terletak di Banjar Lobe Agung sudah pernah apa yang sampaikan tadi, satu adalah juara 1 di Jembrana, di Provinsi Bali juara 2. Dalam bidang usaha kecil dan menengah, beberapa warga Desa Mendoyo Tukat menjalankan industri dan kerajinan rumah tangga seperti usaha kue basah dan kue upakara, usaha jasa pembuatan banten, usaha kerajinan semak, usaha ukir pasir laut, pengrajin tenun cak-cak, usaha dekorasi, bidang ini mungkin menggeluti lukisan di atas kanvas, lukisan realis. Ini perpaduan sebenarnya antara modern sareng tradisi. Adalah suatu karya yang realis. Harapan kami ke depan, terutama yang sendiri selaku pelukis ini, yang pertama adalah sudah barang tentu dengan membuat karya seperti ini nantinya dapat menunjang, salah satunya menunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Jembrana. Dalam hal kesehatan masyarakat Desa Mendoyo Tukat, kebijakan yang ditempuh masing-masing adalah peningkatan pencegahan atau penanggulangan penyakit dengan program dan pemberantasan penyakit
melalui hal-hal yang sederhana, seperti pembersihan lingkungan atau pekarangan masing-masing, serta kebersihan gotong royong masyarakat dalam kebersihan saluran-saluran air di pinggir jalan untuk menanggulangi berkembangnya sarang nyamuk. Dalam hal peningkatan gizi masyarakat khususnya balita, selalu diupayakan melalui kegiatan posyandu. Dan khusus untuk lansia, selalu diterapkan senam lansia di setiap minggunya. Di Desa Mendoyo Dau Tukan, terdapat seke kesenian seperti seke jegok, seke rindik, seke angklung, seke gongdegdog dan kendang mebarung, dan seke tari. Untuk pelestarian dan pengembangan budaya, pemerintah desa bersama dengan prajuru desa Pekraman membina dan memberdayakan seke santi yang ada di masing-masing banjar untuk menunjang kegiatan keagamaan. Buang ngasa punika ngarare tiga sane mangkin mengencot di situ. Nator ratu pisan pidapda linggih ide sampun marasi daya nyakrurti irike ering yaga belambang nda. Upaya untuk menggali potensi olahraga dilaksanakan melalui penyelenggaraan Pekan Olahraga Desa yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Swastini dan Ardi. Oke, saudara-saudara, dimulai dengan Sreni. Ada Sekar, berbahaya, ada Mita Mira ada Swardani, berbahaya, ada Swardani. Swardani senang-senang saja. Desa Pekraman merupakan lembaga adat desa yang menyelenggarakan fungsi adat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Desa Pekraman Mendoyo Dau Tukan dipimpin oleh seorang bedes adat dan dibantu oleh prajuru desa adat yaitu petajuh, penyarikan, petengen, dan kelian banjar yang bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Dengan keyakinan akan sinar suci Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat desa Mendoyo Dau Tukan yang terdiri dari 6 banjar menyatukan tekad bersama adat membangun desa untuk mewujudkan masyarakat desa Mendoyo Dau Tukan yang cerdas, beriman, berbudaya, dan sejahtera berlandaskan konsep Sukerte Ring Prahyangan, Sukerte Ring Palemahan, Sukerte Ring Pawongan.